Sejarah kebangkitan perekonomian pada masa Bani Abbasiyah. Pada zaman Bani Abbasiyah, perekonomian, ilmu, dan kebudayaan maju sangat pesat. Era ini bahkan dikenal sebagai The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam. Dinasti Bani Abbasiyah berlangsung mulai dari tahun 132 H atau 750 Masehi sampai 656 H atau 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebut sebagai dinasti Abbasiyah. Faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Yang kedua, karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah yang makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Yang terakhir, karena Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Mengapa pada masa Bani Abbasiyah disebut sebagai masa keemasan Islam? Yang pertama adalah karena para khalifah Abbasiyah adalah ahli politik dan agama. Mereka berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kedua, perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek seperti politik, militer, ekonomi, sains, dan peradaban. Mereka juga berhasil membangun entitas politik Islam universal berdasarkan prinsip ekualitas antara kaum Muslim Arab dan non-Arab. Yang terakhir, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan Islam, serta didukung oleh adanya lembaga-lembaga keilmuan sebagai pusat perkembangan tersebut. Pada masa kepemimpinan siapa, zaman Bani Abbasiyah disebut sebagai zaman keemasan Islam, yaitu pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, yang merupakan khalifah ke-7 dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan dan di bawah kepemimpinannya negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, dan keamanan masyarakat terjamin. Selanjutnya 5 periode pada masa Bani Abbasiyah. Periode pertama, dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 847 Masehi, yang dipimpin mulai dari Abu Abbas Asy-Syafa sampai Abu Al-Fath Ja'far Al-Mutawakkil. Kekuasaan pada periode pertama berada pada khalifah yang memimpin tentara untuk berperang, sehingga pada saat inilah merupakan masa kejayaan Bani Abbasiyah. Periode yang disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua, periode Bani Abbasiyah kedua berlangsung pada tahun 847 Masehi sampai 1184 Masehi, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad al-Muntasair sampai Abu al-Abbas Ahmad Nasir. Periode ini diwarnai corak politik Turki, Bani Buwai, dan Bani Saljuk. Periode kedua dinasti Abbasiyah ini disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga. Periode ketiga Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 590 sampai 656 H. Pada masa ini kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi terbatas hanya daerah Baghdad dan sekitarnya. Oleh karena itu, periode ini secara umum bisa dikatakan lemah dan tidak dapat melawan kehendak jenderal Turki. Periode keempat. Periode keempat Bani Abbasiyah ditandai dengan pengaruh Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadi dua peristiwa besar umat Islam, yakni Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Selanjutnya periode kelima.
Pada periode kelima, Bani Abbasiyah sudah mengalami banyak kemunduran, terlebih lagi banyak serangan dari luar, seperti Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol. Kemudian daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga banyak yang memerdekakan diri. Akhirnya dinasti Bani Abbasiyah benar-benar hancur pada tahun 1258 Masehi di bawah pimpinan Abu Ahmad Abdullah al-Muttalib Billah.